sekarang kita ada dalam dunia bisnis yang sedang berubah ya. Bagaimana kewirausahaan ke depannya kan gitu ya. Tahun 2025 ini diawali dengan huru-hara quote unquote gitu ya. Donald Trump bikin banyak kegiatan macam-macam gitu. Wah, dia kasih biaya masuk tambahan untuk Meksiko, untuk Kanada, temannya itu padahal temannya Amerika Serikat kan, juga ke China gitu. Meskipun yang Meksiko dan Kanada ditunda gitu. Dia kepengen Amerika great again gitu. Pengen Amerika gede hebat lagi gitu ya. Saya jadi ingat ada kalau di RB kita menyebutnya digitally innovative greatness. Nah, greatnya mirip-mirip tuh. Nah, tapi kalau di Donald Trump kepengen Amerikanya menjadi besar kembali kan begitu ya. Nah, kalau di RB kita ingin dorong, perusahaan-perusahaan jadi besar, manfaatkan teknologi digital dan inovatif gitu. Mungkin itu perlu kasih tahu sama Donald Trump kali ya. Gitu, kalau Amerika mau jadi besar begitu gitu ya. Tapi lepas dari itu, saya melihat kebijakannya Donald Trump itu seperti mengelola perusahaan aja sebenarnya ya kan. Negara Amerika atau dunia ini dianggap sebagai pasar gitu, sebagai perusahaan gitu yang dia mau kuasai sana sini gitu. Ya sah-sah saja, itu memang gayanya Donald Trump memang begitu gitu ya. Tetapi kalau kita ambil intisarinya, kita melihat bahwa sekarang persaingan menjadi makin nggak karu-karuan, nggak jelas nih arahnya gitu ya kan. Bayangkan saja Amerika Serikat dengan tetangganya yang saudaranya sendiri, Kanada gitu, bisa berantem begitu sekarang ini ya kan. Apalagi di bisnisnya mereka akan saling meningkatkan competitiveness-nya gitu masing-masing. Dengan negara-negara China, dengan negara Uni Eropa juga begitu gitu. Nah, ini akan mempengaruhi kewirausahaan 5-10 tahun ke depan ya. Bagaimanapun Donald Trump masih jadi pemimpin 4 tahun di Amerika Serikat dan itu akan membangun suasana baru. Dugaan saya, prediksi saya, yang namanya kompetisi akan semakin nggak karuan, nggak jelas gitu, akan semakin nggak bisa ditebak ini maunya kemana gitu ya. Bukan hanya karena Donald Trump, yang lain-lain juga ikut-ikutan ini nanti, yang lainnya juga bikin kebijakan yang sendiri-sendiri. Pimpinan negaranya bikin kebijakan menurut versinya sendiri-sendiri, dan dampaknya nanti perusahaan juga harus begitu, harus mengikuti. Perusahaan nggak bisa lagi bikin sesuatu yang linear, rencana 10 tahun ke depan, bocor rencananya. Rencana 10 tahun ke depan gimana jaganya ya, pasti bocor lah, dibocorkan aja sekalian. Tetapi harus adaptif, harus kemudian kita lebih gesit melakukan perubahan-perubahan untuk membuat kita tetap bisa survive dan tetap hidup. Jadi, nah di era seperti ini, maka kewirausahaan menjadi semakin penting. Mengelola bisnis zaman sekarang nggak cukup hanya punya target dan melaksanakan, tapi harus punya gairah menumbuh kembangkan bisnis baru. Harus melihat, wah ada peluang ini, masuk di situ, bikin bisnis baru, tapi dikembangkan gitu. Nah, situasi akan seperti itu. Nah, pada posisi seperti ini, entrepreneurship menjadi penting. Entrepreneurship menjadi semakin berperan pada kehidupan di perusahaan kita. Di RB, melalui RB Asip, tentu saja kita mendorong agar yang namanya kewirausahaan itu embedded gitu dengan strateginya perusahaan gitu. Supaya perusahaannya tumbuh besar dengan gairah yang besar di perusahaannya untuk menumbuh kembangkan. Baik di kalangan pemimpinnya, kalau family enterprise, oke, di kalangan pemegang sahamnya, atau kalau di corporate enterprise, di corporate entrepreneurship, itu digerakkan oleh timnya, gitu, oleh profesional-profesionalnya. Dan ini akan menjadi tantangan baru 5-10 tahun ke depan.